Stadion yang dulu bergemuruh itu kini terasa sunyi. Para fans Red Sparks memandang ke lapangan dengan mata berkaca-kaca, seolah menunggu keajaiban yang tak kunjung datang. Di tengah kekalahan demi kekalahan, satu nama kembali menggema dari tribun. Nama yang pernah menghidupkan mimpi juara dan mengguncang seluruh Liga Voli Korea. Megawati Hangestri Pertiwi. Tanpa dirinya, Red Sparks seperti kehilangan nyawa. Pelatih Ko Hye-jin terpaku, Zanetti tertekan, dan seluruh tim kini berada di ambang krisis terbesar dalam sejarah mereka. Inilah kisah menyakitkan tentang bagaimana satu pemain bisa mengubah segalanya, dan bagaimana kepergiannya membuat semua runtuh dalam sekejap. Sebagai reporter yang mengikuti perjalanan Red Sparks sejak era kebangkitan Megawati Hangestri Pertiwi, saya melihat bagaimana perubahan drastis melanda tim ini di musim 2025 hingga 2026. Sejak kekalahan telak di kandang sendiri, suasana markas klub berubah total. Jika dulu energi latihan dipenuhi semangat dan keyakinan, kini tampak kecemasan yang sulit ditutupi. Para pemain muda berlatih dengan raut wajah muram, sementara staf kepelatihan lebih sering berkumpul dalam diskusi kecil yang penuh ketegangan. Evaluasi besar-besaran dilakukan setelah performa Red Sparks dianggap berada pada titik terendah sejak 2 musim lalu. Para pandit voli Korea menyebut hilangnya keseimbangan dalam strategi tim sebagai salah satu penyebab utama. Regenerasi pemain memang penting, tetapi mengandalkan pemain muda tanpa didampingi bintang asing berpengalaman adalah langkah berisiko, dan kini Red Sparks menanggung akibatnya. Lawan yang mereka hadapi bukan sekedar pemain akademi, melainkan monster voli kelas dunia. Tanpa figur sentral yang bisa mengangkat mental tim, Red Sparks terempak seperti kapal besar kehilangan nahkoda. Dalam beberapa laga terakhir, terlihat jelas bagaimana Red Sparks kerap kehilangan arah, terutama di set penentuan. Para pemain ragu mengambil keputusan, komunikasi di lapangan sering tersendat, dan eksekusi serangan tampak kurang tajam. Sebagai reporter yang menyaksikan langsung dari pinggir lapangan, saya merasakan bahwa energi tim kini sangat berbeda dibanding masa Megawati. Dulu, satu serangannya saja cukup untuk mengubah momentum dan membakar semangat rekan setim. Kini, ketika Red Sparks tertinggal 3 hingga 4 poin, wajah-wajah pasrah mulai terlihat sebelum pertandingan benar-benar selesai. Tidak ada pemain yang cukup kuat untuk menjadi pemantik kebangkitan seperti Mega dahulu. Penonton yang biasanya memenuhi stadion dengan sorakan, kini lebih sering terdiam, bahkan beberapa memilih meninggalkan bangku lebih cepat. Fenomena ini menunjukkan betapa besar dampak psikologis yang Red Sparks alami. Bukan hanya masalah teknik atau taktik, tetapi hilangnya dorongan mental yang dulu menjadi kekuatan terbesar mereka. Sorotan kini tajam mengarah pada Zanetti, pemain asing asal Italia yang didatangkan untuk menggantikan peran Megawati. Dalam wawancara eksklusif yang saya lakukan, Zanetti mengakui tekanan berat yang ia rasakan sejak awal musim. Ekspektasi terhadap pemain asing di Liga Korea memang sangat tinggi, terlebih jika ia mengisi posisi yang ditinggalkan seorang ikon. Zanetti tahu bahwa namanya akan terus dibandingkan dengan Megawati dan Fanya, dua pemain asing yang sempat memberi warna kuat dalam permainan Red Sparks. Namun, ia juga menegaskan bahwa dirinya ingin menemukan identitas permainan sendiri. Sayangnya, hasil di lapangan belum berpihak padanya. Sejauh ini kontribusinya belum mampu menyamai standar yang ditinggalkan Mega. Setiap kali Zanetti melakukan kesalahan sederhana, sorotan kecewa langsung terasa. Publik seolah menumpahkan semua kekecewaan musim ini kepadanya, meskipun masalah yang dihadapi Red Sparks jauh lebih kompleks. Megawati bukan hanya mesin poin. Selama 2 musim bersamanya, saya menyaksikan sendiri bagaimana ia mengubah citra Red Sparks dari tim papan tengah menjadi pesaing juara. Mega adalah simbol perubahan, tenang, disiplin, dan efektif. Ia jarang berbicara, tetapi kehadirannya mampu menenangkan para pemain lain. Saat ia melangkah ke lapangan, atmosfer stadion berubah. Sorakan melonjak, ritme permainan meningkat, dan semangat tim seolah menyala kembali. Ketika Mega pergi, bukan hanya poin yang hilang, tetapi seluruh identitas tim ikut runtuh. Momen-momen krusial yang dulu diselesaikan dengan ketenangan, kini berubah menjadi kepanikan. Penggemar Red Sparks bahkan sering menyebut Megawati sebagai nyawa tim. Hilangnya nyawa itu kini terlihat jelas dari performa yang menurun dan mental pemain yang mudah goyah.
Di tribun, mural Megawati masih terpampang besar dan menjadi bukti betapa dalam jejak yang ia tinggalkan. Para pendukung yang saya temui mengaku belum bisa move on, terutama ketika menyaksikan Red Sparks berulang kali tumbang. Kalimat yang paling sering terdengar adalah, "Andai Mega masih di sini." Itu bukan sekedar nostalgia, melainkan pengakuan bahwa standar tim telah berubah sejak kedatangannya 2 musim lalu. Para pemain muda tampak berusaha mengisi kekosongan itu, tetapi tidak ada satupun yang memiliki aura kepemimpinan sekuat Mega. Setiap kekalahan membuat bayangan Megawati terasa semakin besar. Bahkan, banyak penggemar yang meyakini bahwa Red Sparks butuh pemain asing baru untuk mengembalikan mental tim. Mereka tidak menginginkan pengganti Mega karena itu mustahil, tetapi seseorang yang mampu menghadirkan kembali ketenangan dan efektivitas permainan. Pelatih Ko Hye-jin menjadi sosok yang paling merasakan tekanan setelah kepergian Megawati. Dalam konferensi pers yang saya hadiri, Ko tampak kebingungan menentukan komposisi terbaik. Di satu sisi, ia ingin memberi kesempatan kepada pemain muda untuk berkembang sesuai rencana klub. Di sisi lain, tuntutan hasil memaksanya mengambil keputusan yang seringkali ia sendiri ragukan. Ketidakkonsistenan ini terlihat jelas dalam beberapa laga, terutama saat tim gagal mempertahankan keunggulan. Ko sendiri sempat mengatakan bahwa hilangnya pemain berpengaruh seperti Megawati membuat ritme tim sulit dipertahankan. Ia mengakui bahwa Megawati bukan sekedar penyerang, tetapi juga penggerak moral yang sulit digantikan. Wajah muram Ko setiap konferensi pers semakin menegaskan bahwa Red Sparks kini berada dalam masa paling sulit. Krisis semakin nyata ketika Red Sparks membuka putaran kedua Liga Voli Korea musim 2025-2026 dengan kekalahan telak. Dalam pertandingan itu, daya gedor tim nyaris tak terlihat. Sebagai reporter yang menyaksikan dari tribun media, saya melihat banyak momen ketika para pemain tampak kebingungan, saling memandang tanpa arah, seakan tidak tahu siapa yang harus memulai perubahan. Setelah laga, Ko Hye-jin tampak benar-benar kecewa. Ia mengatakan bahwa apapun rencana yang dibicarakan selama pertandingan tidak berjalan sesuai harapan. Ritme sulit ditemukan, koordinasi sering terputus, dan kesalahan kecil menumpuk menjadi bumerang besar. Kekalahan ini terasa bukan sekedar hasil buruk, tetapi simbol betapa dalam krisis yang Red Sparks alami tanpa Megawati. Dari perspektif para analis Korea yang saya wawancarai, mereka sepakat bahwa Red Sparks saat ini kehilangan figur spiritual dalam permainan. Ini bukan tentang agama, melainkan tentang kehadiran seseorang yang menjadi pusat gravitasi tim, seseorang yang menyatukan visi, energi, dan keberanian. Megawati selama 2 musim menjadi figur itu. Ia tidak perlu berbicara banyak, tetapi rekan-rekannya selalu merasa aman ketika Mega berada di lapangan. Tanpa sosok seperti itu, struktur mental tim goyah. Tidak ada pemain yang bisa mengambil alih peran tersebut secara penuh. Bahkan Zanetti pun mengaku bahwa ia belum bisa menyamai pengaruh emosional Mega. Pengamat menyimpulkan bahwa Red Sparks kini seperti tubuh besar tanpa jantung, bergerak tetapi tanpa kekuatan. Dengan 4 kekalahan dan 3 kemenangan, Red Sparks kini berada di peringkat kelima klasemen sementara. Posisi ini sangat jauh dari ambisi besar mereka di awal musim. Para penggemar mulai mempertanyakan arah manajemen klub. Banyak yang menuntut perubahan cepat, termasuk kemungkinan merekrut pemain asing baru untuk menyuntikkan DNA kemenangan. Menurut para analis, hal ini bukan sekedar opsi, tetapi kebutuhan mendesak. Tanpa figur kuat yang mampu memikul tekanan, pemain muda hanya akan tumbuh tanpa pedoman. Mereka membutuhkan seseorang yang bisa mengembalikan karakter permainan Red Sparks, karakter yang sempat mereka miliki saat Megawati memimpin serangan. Kini, setelah menyaksikan seluruh rangkaian pertandingan, wawancara, hingga reaksi fans, satu kesimpulan besar terus terngiang di benak saya sebagai reporter. Red Sparks kehilangan lebih dari sekedar pemain. Mereka kehilangan ikon, identitas, dan nyawa permainannya. Megawati telah mengubah klub menjadi penantang gelar, dan kepergiannya membuat seluruh elemen tim harus memulai ulang dari titik nol. Meski publik masih menyimpan harapan bahwa Red Sparks akan bangkit, bayangan Megawati terlalu besar untuk dihapus begitu saja. Setiap kekalahan, setiap kesalahan, setiap momen ketika tim tak mampu berjuang hingga akhir, semuanya membuat satu kalimat terus terdengar di sepanjang tribun. Cuma Megawati yang bisa hidupkan mimpi juara.